Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala taqwa libasas sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah sholat Jumat yang saya hormati dan yang saya muliakan, marilah bersama-sama kita berusaha untuk senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat-nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sampai dengan saat ini. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, tidaklah bisa kita hitung berapa jumlahnya, dan tidak bisa pula kita hitung berapa itu nominalnya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surah ke-14 Ibrahim ayat 34 dan surah 16 An-Nahl ayat yang ke-18, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazulumun kafar. Kalau kamu ingin menghitung nikmat yang aku berikan kepada kamu, niscaya kamu tidak akan mampu untuk menghitungnya. Innal insana lazulumun kafar. Tapi sungguh manusia itu banyak sekali yang berlaku zalim dan banyak sekali yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saja kita yang hadir ini bagian dari orang-orang yang pandai bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Baik itu nikmat iman dan Islam yang Allah hidayakan, baik itu nikmat ilmu pengetahuan yang Allah ajarkan, nikmat keluarga yang Allah amanahkan, nikmat harta benda yang Allah anugerahkan, juga mungkin nikmat jabatan ataupun nikmat kekuasaan yang Allah titipkan. Mudah-mudahan saja dengan adanya kita bersyukur, Allah akan menambah semua nikmat-nikmat yang sudah kita terima dan telah Allah berikan. Para ulama membagi begitu banyak nikmat itu menjadi dua kategori. Yang pertama disebut dengan nikmat mahbubah namanya. Yang kedua disebut dengan nikmat matlubah. Nikmat mahbubah itu artinya nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hamba itu, walaupun hamba itu tidak memintanya. Contohnya, kita sudah diberikan keimanan dan keislaman sejak lahir, kemudian diberikan kemudahan untuk belajar dan mengamalkan Al-Quran, kemudian diberikan keluangan waktu untuk beramal soleh ataupun berbuat kebajikan. Kemudian diantaranya lagi adalah kita selalu ingat akan dosa-dosa dan diberikan Allah kemampuan untuk bertobat atas semua dosa dan kesalahan. Kalau seandainya nikmat itu ada pada kita, maka rawat dan jaga baik-baik, karena itu sangat mahal harganya dan tidak diberikan kepada semua orang. Yang diberikan hanyalah hamba-hamba pilihannya. Yang kedua,
Nikmat yang disebut dengan matlubah. Matlubah itu adalah nikmat yang melalui ikhtiar, melalui usaha, melalui pengorbanan, dan juga termasuk doa-doa yang kita panjatkan untuk mendapatkan nikmat itu. Di antaranya untuk mendapatkan nikmat rezeki yang halal, kita memang harus berusaha untuk mendapatkan keluarga, istri kita keluarga yang soleha, anak-anak kita soleh dan soleha, yang menyejukkan pandangan mata, itu semua akan kita usahakan. Kemudian lagi misalnya kita ingin mendapatkan kedudukan dan kehormatan di tengah-tengah masyarakat, itu semua bagian daripada hal yang harus diusahakan. Termasuk diantaranya yang sangat fenomenal adalah kita mendapatkan nikmat berupa kebebasan dan kemerdekaan sebagaimana kita rasakan. Nikmat kemerdekaan itu adalah nikmat yang sudah diusahakan. Alhamdulillah pada tahun ini kita sudah memasuki 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai. Artinya apa? Kalau kita memperingati yang namanya hari ulang tahun kemerdekaan, sesuai dengan asal katanya, kita diingatkan, memperingati, kita diingatkan. Apa yang mesti kita ingat? Yang pertama, bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini adalah berkat usaha, berkat ikhtiar, berkat perjuangan, berkat pengorbanan para pendahulu-pendahulu kita, kusuma bangsa dan pahlawan-pahlawan kita. Kita harus ingat, kita tidak ada apa-apanya. Mereka telah berjuang mengorbankan segala-galanya, baik itu waktunya, tenaganya, harta bendanya, keluarganya, bahkan nyawanya dikorbankan. Dan yang hebatnya lagi, mereka kadang-kadang dan kebanyakan tidak sempat untuk menikmati udara kemerdekaan ini karena harus gugur di medan pertempuran. Kalaulah hari ini kita mampu untuk menikmati udara kemerdekaan ini, tapi tidak bisa berbuat banyak untuk kesejahteraan negeri ini, kita bagian dari pengkhianat bangsa. Ingat pengorbanan mereka. Mereka tidak ingin jadi pejabat, mereka gugur. Kita sekarang ini bisa seperti ini karena perjuangan mereka. Berapa juta para pahlawan kusuma bangsa itu mengorbankan segala-galanya. Kita cuma mengisi nilai-nilai kemerdekaan ini pun tidak mampu, bahkan menggerus negara ini menjadi pengkhianat bangsa. Yang kedua, dengan adanya kita memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia ini, apakah memang benar kita ini sudah berdaulat, sudah adil, sudah makmur? Apakah benar? Coba kita cek. Kayaknya belum deh. Buktinya masih banyak yang stunting, masih banyak orang yang sulit untuk menempuh pendidikan, masih banyak orang-orang yang miskin, masih jauh dari nilai-nilai keadilan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena perjalanan kehidupan bangsa 81 ini tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Sebenarnya kalau kita mau cek, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjelaskan ribuan tahun yang lalu dengan adanya cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Yusuf diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Itu lihat di surah 12 surah Yusuf ayat 54-55 itu. Begitu Raja Mesir menawarkan kepada Nabi Yusuf tentang jabatan, maka Nabi Yusuf minta posisi. Perhatikan, meminta jabatan itu tidak boleh. Tapi kalau sudah diberikan, meminta posisi itu dibolehkan dalam perspektif agama Islam. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Kalau engkau raja ingin menempatkan saya pada posisi jabatan, maka kasih saya bendaharawan negara Mesir ini, karena saya hafizun alim, bisa menjaga amanah dan punya kompetensi di situ. Jadi syarat jadi pemimpin itu Pak sebenarnya nggak banyak-banyak kalau ingin menjadi negara adil dan makmur.
Yang pertama, pandai menjaga amanah. Yang kedua, mampu punya skill dan kompetensi di bidang itu. Ini yang masih mahal di negeri ini. Kadang-kadang dia punya kompetensi tapi tidak amanah. Dia menjadi orang yang amanah tapi tidak cocok di bidangnya. Ada di antaranya dia mempunyai amanah, jadi orang yang amanah, punya kompetensi di situ, tapi tidak ada koneksi, tidak ada relasi, bukannya tim sukses, bukan orang yang pandai menjilat. Artinya apa? Dia tidak bisa berkontribusi dan tidak bisa berpartisipasi. Bukan tidak banyak orang amanah, bukan tidak banyak orang yang punya kompetensi di negeri ini, tapi dia tidak mau menjadi orang penjilat. Makanya dia hanya menonton di lapangan sendiri, melihat pergerakan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka yang maju itu yang mereka-mereka yang dekat, yang pandai menjilat. Makanya jangan-jangan semakin hari istana itu, lantainya itu makin basah, kena air liur para pejabat-pejabat yang suka menjilat, yang ingin mendapatkan jabatan. Begitu dapat jabatan, dia tidak pernah mau berbuat kebaikan. Makanya bisa kita lihat sekarang bagaimana negara ini bisa makmur, mulai dari pejabatnya, mulai dari aparat pemerintahnya, banyak yang menjadi penjahat. Lihat saja itu, mulai dari presiden. Kita doakan sajalah, mudah-mudahan presiden kita ini tidak cuma banyak ngomong. Wakil presidennya mudah-mudahan tidak terlalu irit ngomong, ada program-programnya. Menteri-menterinya juga jangan sampai asal ngomong. DPR-nya cuma bisa ngomong, rakyat kalau bisa jangan banyak omong. Ini negara kita. Makanya oleh karena itu kita sulit untuk mendapatkan kemakmuran di negeri yang kita cintai ini. Miris Pak, sedih. Kenapa kita mesti sedih? Di negeri ini kita dilahirkan, di sini kita dibesarkan, di sini kita menempuh pendidikan, di sini kita mencari penghidupan, di sini kita buat kediaman, mungkin di sini juga kita akan dikuburkan. Cintai negeri ini. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, oleh karena itu mudah-mudahan saja kalau kita lihat peta perjalanan kehidupan bangsa, kayaknya agak aneh kalau negeri ini belum adil dan makmur, Pak. Kenapa itu bisa terjadi? Allah jelaskan sindiran yang sangat tajam di dalam Al-Quran. Surah ke-16, yaitu surah An-Nahl, ayat yang ke-112. Apa kata Allah? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan kami telah membuat perumpamaan pada suatu negeri yang dulunya aman, yang dulunya tentram, rizquha rogodan min kulli makanin fakafarat min umillah. Kemudian rizkinya datang dari berbagai macam penjuru, sumber daya alamnya banyak, orang penduduknya banyak. Indonesia itu Masya Allah sumber daya alamnya Pak, semuanya ada. Minyaknya mulai dari atas sampai bawah ada. Minyak sawit banyak, kelapa banyak, kemiri banyak, minyak bumi banyak. Itu Mesir, Arab Saudi itu pisahnya dikit itu Pak, tapi mampu menyekolahkan orang ribuan dari seluruh penjuru dunia ini. Kenapa? Dikelola dengan baik, amanah, punya skill di bidang itu. Ini enggak rezeki dari berbagai macam penjuru, sumber daya alam banyak, tapi ini fakafarat bi an'umillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Lantas fa'azaqallahu, Allah timpakan kepada mereka berupa kelaparan, wal khauf berupa ketakutan, bima kanu yasnaun, akibat apa yang mereka kerjakan. Jadi intinya negara kita ini belum adil dan makmur, belum sejahtera, jauh dari kesejahteraan. Yang pertama, pemimpinnya tidak kompetensi, pemimpinnya tidak amanah, penduduknya juga masih kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mudah-mudahan saja
dengan adanya suasana kita memperingati yaitu hari ulang tahun kemerdekaan kita yang ke-81 ini, kita akan mendapatkan sesuai dengan firman Allah di dalam surah ke-7, surah Al-A'raf ayat 96. Apa kata Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman, dia bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan turunkan keberkahan dan kebaikan, baik itu diturunkan dari langit maupun dikeluarkan dari perut bumi. Tapi kebanyakan dari penduduk negeri itu ingkar, mendustai nikmat Allah, maka tunggulah kehancuran akibat apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi negara yang lebih baik, negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sesuai dengan tuntunan Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil mu'minin wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arsalahu kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa tub alaina ya tawwab innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurukum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.